Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulullahi binabil haq wa nudu antil kumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Dengan tidak atau senantiasa kita selalu menyatakan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul silaturahmi di ruangan yang sejuk ini. Kalau kita hitung-hitung apa yang telah diberikan Allah itu kita tidak bisa menghitungnya. Salah satu contohnya oksigen yang kita hirup lah kira-kira. Kalau kita sakit di rumah sakit masih banyak yang masih menggunakan oksigen yang harus dibeli. Kita memerlukan dalam sehari itu kurang lebih kalau beli 8 juta dalam sehari itu. Silakan aja hitung itu. Kita 1 bulan kali 8 juta sampai 30.000. Sekian tahun kita menghirup udara itu. Maka kita tidak bisa menghitungnya. Oleh karena itu kita ucapkan syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Begitu pula kepada perantara agama mulai dari Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, para sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'ahum, sampai terus ke bawah, para da'i barangkali, para ustadz, dan tentu juga mungkin yang di depan saya ini sebagai pendakwah, saya syukuri dengan ucapan alhamdulillah jazakumullah khairan. Tadi sudah disampaikan oleh dua narasumber. Saya mendapatkan undangan tuh tadi subuh, mungkin undangannya tuh ke Mabes Polri, turun, nyampainya di pas sholat subuh dibuka, aduh ada undangan nih, apa yang perlu saya siapkan? Sudah siapkan, tadi sudah disampaikan narasumber dari Mabes TNI, kemudian Pak Ketua MUI atau yang mewakili Pak Wakil, ternyata sudah disampaikan semua. Saya bingung juga nih apa lagi yang mau sampaikan gitu ya. Nah kebetulan juga saya baru 5 hari menjabat sebagai di Polda Metro Jaya, sekaligus saya juga memperkenalkan diri lah, karena salah satu tugas dari saya adalah melakukan atau memberikan pembinaan terhadap organisasi keagamaan, sosial politik dan ormas. Oleh karena itu saya mementingkan untuk bisa hadir pada siang hari ini. Sebenarnya bisa saja diwakilkan karena pentingnya itu karena saya adalah pejabat baru sebagai Dirbinmas. Dirbinmas itu singkatannya Direktur Pembinaan Masuk Surga. Ada yang mau masuk surga? Ada ya? Ada yang mau duluan? Ditanya, semua ditanya, begitu ditanya siapa yang mau masuk surga? Saya. Ada yang mau duluan? Nah, saya tuh. Syaratnya apa kalau mau duluan? Mati dulu. Ya, insya Allah semua yang ada di sini mudah-mudahan kita masuk surga. Amin, amin. Ya, kemudian saya manfaatkan untuk memperkenalkan diri, kemudian juga silaturahim. Ya, bahwa dengan silaturahim kita tahu bersama kita akan mendapatkan umur yang panjang, rezeki yang diperluas. Man esalahu fi rizki wa salafal yasirohimah gitu. Hadisnya seperti itu. Mudah-mudahan hikmah itu kita dapatkan semua yang ada hadir pada hari ini begitu ya. Nama saya Hari Muharram Firmansyah. Hari Rabu yang kemarin saya dilantik menjadi Direktur Pembinaan Masyarakat. Yang tadi tugas pokoknya adalah salah satunya adalah bermitra dengan Bapak dan Ibu sekalian untuk bersama-sama untuk memelihara keamanan dan ketertiban khususnya di wilayah Kepolisian Metro Jaya, termasuk Bekasi juga masuk ke dalamnya. Kemudian asal saya ini dari Jawa Barat, kebetulan dari Ibu Tasikmalaya, Bapak Tasikmalaya, Ibu Cianjur. Nah,
lahir di Bandung, kira-kira begitu. Jadi kalau bahasa Sunda ya insya Allah lah. Kalau bahasa Sunda Pasar itu masih bisa, tapi kalau Sunda Buhun angkat tangan Mas. Tadi sudah disampaikan oleh dua narasumber berkaitan dengan apa yang menjadi harapan kita semua. Saya mungkin ingin menitipkan situasi saat ini di mana kita sedang menghadapi pilkada. Pilkada kita ini lebih rawan ketimbang daripada pemilihan presiden dan wakil presiden. Mengapa demikian? Karena ada kedekatannya lebih dekat gitu antara calon dengan para simpatisannya. Silakan coba ditayangkan, ada paparan saya. Ya, di halaman 9 aja, kita langsung ke sana. Halaman 9. Ya, ini adalah faktor korelatif kriminogen. Pekerjaan saya adalah pada spektrum ini. Ancamannya ketika belum terjadi gangguan atau adanya potensi gangguan maupun gangguan yang sudah terjadi. Salah satunya tugas saya adalah seperti memberikan edukasi dan sosialisasi. Pada ancaman ini ada suatu keadaan yang bisa menggambarkan suatu kondisi psikologis yang tentunya berbentuk indikasi-indikasi hal-hal yang bagi pemicu terjadinya sumber ancaman. Jadi ini belum terjadi ancaman itu. Sebelum terjadi ancaman atau sebelum terjadi kejadian, kita harus memberikan berkaitan dengan tugas-tugasnya atau kegiatan-kegiatan berkaitan sosialisasi, edukasi dan himbauan. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan pilkada ini, saya juga menitipkan kepada organisasi ini untuk bisa memberikan rasa aman, nyaman, kondusif. Silakan menjadi agen-agen untuk pemelihara Kamtibmas. Dan itu semua menjadi pahalanya. Banyak sekali ladang pahala yang kita bisa kerjakan. Salah satunya adalah memberikan sosialisasi dan edukasi, mengajak kepada keluarga, mengajak pada masyarakat untuk tidak terpengaruh, kira-kira begitu, untuk ajakan-ajakan yang sifatnya yang dapat merugikan orang banyak. Nah, sumber daripada FKK ini atau korelatif kriminogen ini itu ada diantaranya dari ideologi, politik, sosial, ekonomi, termasuk juga dari sumber daripada geografi, demografi maupun dari sumber daya alam. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, sumber-sumber yang akan berdampak menjadi berkembang menjadi suatu di mana keadaan akan terganggunya Kamtibmas sendiri. Di antaranya adalah ideologi. Ya, adanya lemahnya pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap Pancasila. Tadi sudah disampaikan di depan bahwa 4 pilar itu sangat penting. Itu salah satu dasar kita untuk bermasyarakat, bersosialisasi dengan 4 pilar. Satu, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Di mana Bhinneka Tunggal Ika kita harus paham bahwa di negara kita ini banyak suku, banyak agama, banyak bahasa, begitu. Sehingga kita harus toleransi bahwa kita mempunyai banyak perbedaan. Dan pemerintah sudah berusaha sedemikian rupa sampai sejauh ini, tadi sudah disampaikan juga, meletakkan dasar-dasar ini. Sehingga sejauh ini negara kita masih tegak berdiri. Di Arab sana sukunya hanya satu, ya, tapi masih tetap berkonflik dengan berbagai kelompok tadi. Kemudian ini dari tiga, demografi dan kependudukan. Jumlah kita hampir 300 juta, tapi negara masih bisa mengelola dengan baik sejauh ini. Nah, ini juga akan berdampak kepada terjadinya pengangguran. Dengan banyaknya pengangguran, maka terjadinya kejahatan, ya, tindak pidana di mana-mana. Dan sekarang tindak pidana seluruh kompleks dan berkembang.
Lanjut. Nah, ini juga berkaitan dengan jenis ambang gangguan. Ambang gangguan ini adalah di mana situasi yang memerlukan kehadiran kita. Misalkan salah satu contohnya pasar lah gitu ya. Pasar itu di situ bertemunya pembeli dan penjual. Terjadinya transaksi, banyak kemacetan dan lain sebagainya. Apabila tidak ada petugas keamanan, maka di situ terjadi kemacetan misalkan, terjadi pencurian, terjadi penipuan dan lain sebagainya. Ya, lanjut. Nah, ini adalah gangguan nyata di mana ancaman ini sudah terjadi. Sudah terjadi pencurian, sudah terjadi pembegalan dan lain sebagainya. Nah, di sini maka tugas ketiga dari Polri adalah melakukan penegakan hukum, mencari para pelaku dan barang buktinya. Nah, gangguan nyata juga ini bersumbernya bermacam-macam, termasuk tadi sudah sampaikan bisa dari ideologi. Nah, nanti ke depan atau kita sudah masuk kepada tahapan daripada pilkada. Nanti ada slide-nya di belakang berkaitan dengan pilkada ke depan apa saja yang harus kita lakukan. Nah, gangguan nyata yang bersumber dari astagrata diantaranya adalah berkaitan dengan ancaman ideologi, ya, baik separatisme dan disintegrasi bangsa. Saya kebetulan juga pernah di Papua. Ini di Papua masih banyak kelompok-kelompok separatis. Kemudian juga di kita, di Jawa juga masih ada kelompok-kelompok yang menginginkan berdirinya negara Islam. Kemudian juga berkaitan dengan mengganti dasar negara atau disebut dengan gula ekstrim. Ini tujuannya adalah bertentangan dengan asas-asas demokrasi, hukum dan Pancasila. Tadi juga sudah disampaikan supaya jangan sampai kita silahkan diberikan kebebasan sesuai dengan pasal 29 bahwa negara menjamin kemerdekaannya untuk keyakinan atau untuk beragama. Gangguan nyata berikutnya adalah berkaitan dengan sosial budaya, isu SARA. Ini kalau sudah isu SARA ini luar biasa. Di Papua, terakhir saya di Papua terus berkaitan dengan orang Papua dibilang salah satu binatang itu dibilang monyet di Surabaya. Dampaknya seluruh Papua sana rusuh. Ya, rusuh. Kita tidak bisa membedakan kita mau lari kemana, kulit kita berbeda misalkan. Kalau mereka misalkan mau berbuat rasis bahwa tanah saya adalah tanah orang Papua misalkan. Kemudian mereka bisa saja mengusir kita, lebih mudah malah kan. Karena berbeda kulit, kamu bukan kelompok saya nih, diusir dan sebagainya. Dan puncaknya adalah di Wamena, itu semuanya banyak korban, termasuk dokter yang sudah puluhan tahun menjadi dokter yang biasa menolong masyarakat atau orang-orang Papua, ikut juga ya terbunuh dengan kejadian itu. Nah, itu tolong juga dijaga oleh teman-teman semua di dalam terutama pada saat kontestasi demokrasi yang akan datang. Ya boleh kita bukan mengagungkan, kita memilih atau menjadi simpatisan salah satu calon, tetapi juga kita tetap harus menghormati bahwa kita ada perbedaan dengan satu dengan yang lain. Bahkan tahun yang lalu satu keluarga ada perbedaan, bahkan karena berbeda kemudian ada salah satu keluarga yang dikuburkan di keluarganya yang berbeda itu, kuburannya suruh dipindahkan gara-gara ada perbedaan. Kamu berbeda dengan saya, keluargamu ada di kuburan saya nih, supaya dipindahkan. Sampai sejauh itunya. Ya. Nah, penanggulangan yang bisa kita lakukan adalah berkaitan dengan penanggulangan yang bersifat preemptif. Saya berbicara di sini dalam rangka pekerjaan tugas preemptif, memberikan himbauan
dan edukasi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian juga ada kegiatan preventif nanti pada saat di dalam proses atau tahapan-tahapan pilkada itu kita akan melakukan yang namanya penjagaan, kemudian patroli, melakukan juga pengawalan terhadap para calon, kemudian juga pengawalan dan penjagaan terhadap kegiatan-kegiatan itu sendiri seperti kampanye dan lain sebagainya. Kemudian juga tentunya akan giat represif itu apabila terjadi tindak pidana pada saat pelaksanaan pilkada nantinya. Kan lanjut. Nah, kita sekarang pada posisi di nomor 11 ya. Di posisi 10 pendaftaran pasangan calon. Kalau di Jakarta kemarin sudah terdaftar Ridwan Kamil, kemudian Rano Karno. Hari ini nanti jam 4 ada Pak Dharma Pongrekun ya untuk pasangan calon. Kemudian nanti 11, 12 dan berikutnya mudah-mudahan atas dukungan dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan di Bekasi khususnya itu juga bisa dilaksanakan dengan kondusif, aman dan damai. Nah, yang tidak boleh apa kira-kira diantaranya adalah politik identitas dan kepentingan agama di Indonesia. Silahkan yang tadi saya sampaikan bahwa Bapak dan Ibu sekalian boleh menjadi pengagum siapapun, tetapi juga kondusivitas harus tetap dijaga, diantaranya adalah untuk menghindari daripada politik identitas. Kamu mah bukan Islam misalkan, atau kamu mah bukan Islam kamu bukan ini, enggak saya pilih. Berbeda boleh, tetapi tidak perlu digaungkan. Rekan-rekan silakan untuk memilih. Yang perlu di sini adalah yang dilihat adalah adu gagasannya, gitu ya. Lanjut. Nah, politisasi di tempat ibadah. Ya, tahun-tahun sebelumnya tempat ibadah masjid dijadikan kampanye. Nah, ini juga supaya bisa dihindarkan, silakan kalau untuk bisa kampanye di tempat lain sajalah, gitu ya, atau yang sudah ditentukan oleh panitia pemilihan untuk bisa menyampaikan aspirasi dan adu gagasan itu sendiri. Nah, potensi-potensi permasalahan yang mungkin timbul di Pilkada 2024. Yang pertama adalah dinamika sosial politik yang rawan menimbulkan polarisasi. Polarisasi ini menimbulkan kelompok-kelompok tertentu. Kita biasanya kalau sendirian tuh nggak berani apa-apa, tapi begitu berkelompok dia berani menyerang dan lain sebagainya. Ya, anak-anak kita, anak-anak sekolah, ya kalau berkelahi, kalau sendirian nggak berani tuh. Tapi kalau sudah terpolarisasi, mereka berani, ya bahkan dengan menggunakan senjata tajam, kemudian ada yang menggunakan rantai, ada yang menggunakan gear, gitu. Mereka berani. Ya. Lanjut. Belum, masih yang tadi. Ya. Nah, konflik sosial. Mungkinkah konflik sosial terjadi? Sangat memungkinkan, rekan-rekan. Ya. Dengan adanya perbedaan, dengan adanya kelompok-kelompok yang tadi disampaikan berkaitan dengan politik identitas, itu bisa memungkinkan. Kamu sukunya berbeda dengan saya, kamu agamanya berbeda dengan saya, kamu bahasanya berbeda dengan saya, kamu kulitnya berbeda dengan saya. Kalau itu dibesar-besarkan akan terjadi konflik sosial, tidak menutup kemungkinan, dan itu sudah pernah terjadi. Yang pertama pernah terjadi di Kalimantan Barat. Ketika saya jadi Kapolres di Lampung Selatan terjadi, Bali dan Lampung. Udah itu permusuhannya sudah puluhan tahun terakumulasi. Ketika pas saya menjadi Kapolres, terjadilah perkelahian antar suku.
Itu yang terjadi, konflik sosial. Kemudian terakhir yang di Papua juga terjadi seperti itu. Ya. Dan ini akan tidak menutup kemungkinan akan terus menjadi luka yang suatu saat ini bisa menjadi terbuka kembali. Tapi mudah-mudahan dengan adanya pengelolaan konflik sosial dengan baik, bahkan di wilayah-wilayah itu juga ada FKUB, ya ada kelompok-kelompok di antaranya tadi FKUB, forum-forum kerjasama lainnya juga dibentuk. Harapannya adalah bisa memberikan rasa aman dan memelihara keamanan dan ketertiban di wilayahnya masing-masing tentunya. Belum, masih di belakang. Ini yang pentingnya justru di sini nih, potensi-potensi yang harus dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Aksi pengerahan massa ketika berbagai kegiatan, termasuk ketika terpilihnya pimpinan wilayah atau pimpinan daerah, ya. Pengerahan massa ke rumahnya, nah itu juga akan berdampak kepada ganggunya stabilitas keamanan. Unjuk rasa, ya, karena tidak menerima dari hasil pilkada, itu juga sudah sering terjadi, ya, dan itu juga akan dimungkinkan akan terjadi hal yang sama di wilayah-wilayah di mana Indonesia kurang lebih 500 lebih mengadakan pilkada secara serentak di seluruh Indonesia. Kemudian aksi teror, isu-isu dan lain sebagainya. Terakhir kita juga sudah melakukan penangkapan dari Densus 88 di Sulawesi Selatan yang rencananya akan melakukan tindakan teror bunuh diri. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana peran kita nih, ya, sebagai umat Islam, bahwa kita sudah tahu bersama bahwa Islam adalah faktor yang sangat penting dan utama. Tadi sudah disampaikan bahwa peran komponen pada saat kemerdekaan, yaitu berkah perjuangan para ulama dan santri tadi disampaikan, di antaranya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, Haji Agus Salim, Bung Tomo, Jenderal Sudirman, dan laskar-laskar yang lainnya yang merupakan para pahlawan-pahlawan kita yang mendasari daripada kemerdekaan Republik Indonesia ini. Pembentukan dasar dan konstitusi negara tidak lepas dari kontribusi, ya, dan pergulatan pemikiran Islam itu sendiri. Ya. Kita rekan-rekan semua, salah satunya adalah organisasi Islam ke depan yang diharapkan kita semua juga menjadi penerus daripada pemikir-pemikir bangsa kita ini. Ya. Terus bagaimana kita bisa memposisikan diri dan mengambil peran kebangsaan yang tepat? Yang pertama, umat Islam harus menjadi perekat persatuan yang selama ini memang sudah dilakukan itu semua, dan kita harus memelihara itu, ya. Indonesia yang majemuk ini dalam seluruh aspeknya, inilah kebesaran bangsa kita yang harus dijaga persatuannya. Yang kedua, harus bahwa umat Islam harus menjadi penjaga identitas karakter bangsa Indonesia, memiliki karakter khas yaitu Pancasila yang harus kita jaga bersama. Cara paling tepat untuk menjaganya adalah dengan mengamalkan sila-silanya secara konsekuensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara kita bukan negara agama, tetapi negara kita negara beragama, karena di dalam Pancasila kita juga mempunyai sila yang pertama, itu ketuhanan yang Maha Esa.
Agama kita sudah diakui beberapa agama, kemudian juga termasuk keyakinan juga ada yang diakui oleh negara. Oleh karena itu kita harus menghormati itu semua. Kemudian yang ketiga, umat Islam harus menjadi motor penggerak kemajuan. Umat Islam harus menjadi solusi di tengah tantangan kebangsaan untuk memperbaiki praktek demokrasi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mengatasi permasalahan kemiskinan, pemerataan pembangunan, masalah moralitas, etika, korupsi, termasuk masalah radikalisme, terorisme di satu sisi, dan liberalisasi, sekularisasi di sisi yang lain. Menjadi muslim yang baik dan istiqomah berarti juga menjadi warga negara yang baik. Nah, tidak bertentangan antara Islam dan keindonesiaan. Artinya antara Islam dan Indonesia itu ketika kita mau beribadah, silakan untuk beribadah sesuai keyakinannya. Kalau muslim ya sesuai Quran dan hadis seperti apa yang disampaikan dalam An-Nisa 13. Wa maitillaha warsulahu yudhil hujana. Ya, kan gampang saja tuh belajar agama itu, cuma dua itu saja sebetulnya. Wa maitillaha implementasinya adalah Quran, warsulahunya hadis. Dua saja itu sebetulnya. Barang siapa taat Allah dan taat Rasul akan kumasukkan ke dalam surga. Itu janji Allah. Ayat 14-nya, barang siapa yang tidak taat Allah Rasul akan kumasukkan ke dalam neraka. Dua saja itu, pelajari. Tidak akan ada pertentangan sebetulnya. Ya kalau untuk ibu-ibu tambahannya satulah, taat suami kira-kira. Suami merupakan jembatannya seorang istri untuk masuk surga. Tapi ada yang berat katanya, kata ibu tuh. Kalau suami ada permintaan khusus yang berat itu yang mungkin itu adalah qadar ya. Kalau sudah qadarnya tidak ada yang bisa menolak. Karena Allah itu sudah mengqadarkan setiap orang gitu. Mau jadi apa, istrinya berapa misalnya. Walaupun kita mau minta dua, kalau qadarnya satu tetap satu sampai meninggal, kira-kira begitu. Kalau kita sudah paham dengan qadar, semuanya kita menerima. Nah ini yang paling berat ini adalah orang-orang itu paham nggak gitu, rukun-rukun seperti ini. Tugas bapak-bapak semua untuk bisa memahamkan berkaitan dengan rukun Islam, rukun imannya. Nah, kalau itu sudah paham semua, insya Allah lah umat muslim di Indonesia itu akan sangat membantu terpeliharanya ketertiban di masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, sedikit tetapi mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung perasaan. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.